Perkenalkan, nama saya Alam Syah. Background saya sebenarnya teknik ya, tepatnya teknik sipil. Tapi karena pengalaman saya bekerja mulai tahun 89 di bidang saya, maka saya mulai belajar manajemen sejak saat itu ya. Dan karena penugasan-penugasan saya banyak ditugaskan untuk membuat perusahaan-perusahaan baru, maka saya mulai belajar psikologi karena untuk menyusun suatu grup kerja yang baik, kita harus bisa mempelajari karakter dari masing-masing orang yang masuk ke dalam grup itu. Nah, kali ini kita akan masuk di dalam materi change management. Jadi kita masuk dalam pembahasan berikutnya, yaitu komponen manajemen perubahan. Komponen manajemen perubahan itu di sini ada 7 komponen yang utama ya. Yang pertama adalah kita menetapkan tujuannya. Jadi tujuan apa yang akan kita capai dengan perubahan yang akan kita lakukan. Kita tentukan dulu tujuannya, kita tentukan dulu goals-nya, apa yang akan kita capai. Setelah kita tentukan goals-nya, baru kita tentukan sasaran perubahannya apa. Jadi kalau kita ingin merubah perilaku atau kinerja dari perusahaan kita, maka kita tentukan departemen-departemen mana saja yang merupakan sasaran untuk kita melakukan perubahan itu. Sasaran kita akan merubah apa? Bila kita ingin melakukan perubahan di dalam sebuah produk, maka kita akan tentukan sasaran perubahan dari produk itu akan kita jadikan seperti apa. Jadi sasaran perubahannya itu apa? Lalu yang ketiga adalah kita tentukan tahapan perubahannya. Jadi untuk mencapai sasaran itu, tahapan perubahan yang akan kita lakukan apa saja. Step pertama itu bagaimana, step kedua bagaimana, step ketiga, dan seterusnya. Lalu setelah kita tentukan sasaran perubahannya yang akan kita rubah apa, tahapan perubahan apa, kita tentukan sumber dayanya. Jadi sumber daya yang involved di dalam perubahan itu apa saja, siapa saja. Kita membutuhkan apa, baik orang maupun material, ya, baik resources maupun bahan. Lalu yang kelima, kita tentukan manajer perubahannya. Manajer perubahan ini nanti adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perubahan-perubahan yang akan terjadi, terhadap perubahan yang akan dilakukan. Dia yang mengontrol, dia yang mengendalikan, nah itu namanya manajer perubahan. Lalu nantinya si manajer perubahan ini akan membuat agen-agen perubahan. Jadi di setiap lini yang akan berubah itu akan ditentukan siapa agen perubahannya. Agen perubahan ini misalnya seperti kepala divisi gitu ya. Kepala divisi, jadi dia akan bertanggung jawab terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Dia bertanggung jawab untuk mengkampanyekan, dia bertanggung jawab untuk mengajak, dan dia bertanggung jawab untuk memantau perubahan yang terjadi. Lalu selanjutnya semuanya akan menjadi sebuah susunan organisasi yang baik. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, oke. Jadi gini Pak, kita memiliki perusahaan yang sudah settle gitu, yang sehat. Apakah kira-kira saya masih perlu untuk melakukan change management gitu untuk masa depan gitu atau bagaimana kira-kira Pak? Ya, oke, itu pertanyaan yang bagus sekali ya. Jadi pada prinsip utamanya, defaultnya seperti yang sudah saya katakan tadi adalah bila kita saat ini bekerja sama seperti pekerjaan kita yang kemarin, maka sebenarnya kita mengalami kerugian, kemunduran. Sehingga kita sebenarnya harus bekerja jauh lebih baik daripada kemarin. Nah, kalau pertanyaannya itu, kalau kita mempunyai suatu perusahaan, di mana perusahaan itu sudah settle, apa perlu kita mempelajari change management? Perlu sekali. Misalnya kita ambil contoh seperti Matahari itu. Karena mereka merasa settle, mereka mungkin tidak berpikir bahwa mereka harus berubah. Mereka tidak berpikir mereka harus berubah. Nah, pada saatnya keadaan berubah, akhirnya mereka tertelan oleh keadaan itu, tertelan oleh zaman. Jadi walaupun kita mempunyai perusahaan yang settle, harus ada kita tunjuk seorang manajer yang bekerja sebagai manajer perubahan. Dia harus seorang visioner yang bisa memikirkan kira-kira perubahan apa yang mungkin terjadi,
yang membuat perusahaan kita agak tertinggal, yang membuat perusahaan kita berjalannya tidak baik. Kira-kira apa sih kemungkinan yang bakal terjadi? Nah, dia harus seorang visioner. Nah, begitu dia bisa membaca masa depan, wah, kayaknya gini. Misalnya sekarang kita bisa katakan bahwa di masa depan itu kemungkinan kita akan masuk ke dalam era pembayaran menggunakan cryptocurrency. Jadi seluruh pembayaran menggunakan digital. Nah, begitu kita berpikir ke sana, lalu perubahan apa yang harus kita terapkan di perusahaan kita? Jadi change management ini tidak hanya ditujukan untuk perusahaan yang perlu untuk survive atau perlu untuk memperbaiki diri, bahkan perusahaan yang merasa dirinya settle pun harus mempelajari ini agar supaya dia bisa memprediksi kemungkinan terburuk yang mungkin terjadi di masa depan. Saya kira seperti itu.